Minum soda sambil makan tahu. Lihat senyummu jantungku beku. Dulu kupikir kamu galak. Duh, ternyata hatimu selembut susu. Xiaoyu jatuh, sepatunya hilang. Aji datang, hatiku pun goyang. Dibilang cupu, tetap tenang. Yang penting dia sayang, bukan orang. Di festival rambutmu wangi, aku grogi mau pegang tangan. Malah diajak nyicip satai, kecup pipi. Ups, itu bonus tambahan. Pagi-pagi lihat, kamu senyum. Langsung lupa, PR matematika. Walau kita beda dunia, jodoh tetap nggak bisa ditolak logika. Suatu hari, gadis itu mengumpulkan seluruh keberaniannya dan mengetuk pintu rumah teman sekelasnya yang terlihat seperti kucing kuning. Tapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, anak laki-laki itu mendorongnya pergi karena sedang demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Saat ia tak sadarkan diri, si gadis dengan penuh kasih menyiapkan sarapan untuknya di dapur. Ketika ia terbangun, sikap perhatian gadis itu menyentuh hatinya, karena selama 20 tahun hidupnya, belum pernah ada yang memperlakukannya dengan kasih seperti itu. Ia menyadari bahwa gadis itu juga hidup sendirian, dan hatinya mulai luluh. Dengan lembut, gadis itu bertanya, "Kalau boleh aku tahu alamat kontakmu?" Itu adalah pertama kalinya ia berani meminta sesuatu kepada pria yang disukainya. Apalagi karena ia adalah gadis pemalu dan kurang percaya diri. Namun, kisah mereka sebenarnya sudah dimulai sejak hari pertama sekolah. Hari itu, Ayi secara tidak sengaja menyiramkan soda ke anak pembuat onar di sekolah untuk memberinya pelajaran, tapi malah mengenai gadis itu. Eiji hendak meminta maaf, tapi gadis itu lebih dulu berkata, "Maaf." Semua orang terkejut, dan gadis itu segera pergi. Eiji kemudian mengetahui bahwa gadis itu adalah teman sekelasnya, seorang gadis lembut dan penuh keraguan diri, yang sudah seperti itu sejak kecil. Entah salah atau tidak, ia selalu minta maaf. Karena sifat itu, teman-teman sekelasnya sering mengejeknya, menginjak-injak poster universitas impiannya, dan menghancurkan harapannya. Dunianya menjadi gelap, tanpa cahaya sedikit pun, sampai akhirnya datanglah seorang anak laki-laki dengan botol soda. Dia mengangkat kembali mimpi gadis itu dan berkata, "Mimpi tak seharusnya hancur dalam badai. Setiap orang berhak memandang langit dan mengejar mimpinya." Saat mata mereka bertemu, muncul cahaya baru dalam hati gadis itu. Tapi saat itu, gadis itu belum menyadari betapa besar dukungan yang akan diberikan anak laki-laki itu padanya. Ayi mulai datang lebih awal ke kelas setiap pagi, mengajarinya bagaimana menghadapi ketakutan. Ia menunjukkan bagaimana menyapa teman sekelas. Setiap kali kelas terasa ramai dan gadis itu mulai panik, satu isyarat mata dari Ayi memberinya kekuatan. Saat pertama kali ia berani menunjukkan keberanian, ia merasakan ketenangan aneh dalam dirinya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Ayi melalui tatapan matanya. Rasa penasarannya terus tumbuh. Secara diam-diam, ia memperhatikan Ayi bermain basket, tapi selalu mengingatkan dirinya bahwa Ayi berasal dari dunia yang berbeda, dunia penuh cahaya matahari. Maka ia pun kembali fokus belajar. Di malam hari, ia terus mengingat kata-kata Ayi untuk tersenyum dan tetap kuat. Namun, jalan menuju perubahan tidaklah mudah. Keesokan harinya, ia kembali menghadapi teman-teman sekelas lamanya. Mereka mengejek penampilannya, mimpinya, dan harapannya. Mereka bilang ia tak pantas bermimpi masuk universitas ternama. Semuanya hancur kembali. Tapi tanpa ia sadari, Ayi diam-diam mengamati dari koridor. Saat gadis itu sadar bahwa mereka hanya ingin memancing reaksinya, ia kembali memilih diam dan pergi seperti biasanya. Namun, sikap diamnya justru membuat para pengganggu makin menjadi. Mereka melempar sepatunya ke tumpukan sampah. Tapi Xiaoyu hanya diam, mengambil sepatunya, mengabaikan hinaan mereka, dan pergi dengan tenang. Sekali lagi, ia merasa dikelilingi oleh kesepian dan keputusasaan, sampai akhirnya bertemu Ayi. Ayi menyemangatinya untuk sesekali membela dirinya sendiri. Tapi Xiaoyu hanya berbisik,
Maaf, suaranya masih lembut dan penuh rasa takut. Malam itu di rumah, kata-kata Ayi terus terngiang di kepalanya. Ia bertanya-tanya, akankah ia bisa menghadapi orang-orang itu suatu hari nanti? Keesokan harinya, saat dua gadis yang sama menghadangnya dan meminta uang, tangan Xiaoyu sempat gemetar. Tapi kali ini, meski diliputi ketakutan, ia menolak secara diam-diam. Namun, penolakannya tidak cukup. Mereka mendorongnya hingga jatuh. Orang-orang di sekitarnya hanya menonton. Saat itu, seorang pria tampan dan tinggi melangkah maju. Dengan lembut, ia berkata kepada Xiaoyu untuk tidak takut meminta bantuan. Ayi melihat semuanya dan menghibur Xiaoyu dengan senyum hangat. Lalu, dengan tegas ia memperingatkan para gadis itu bahwa jika mereka melakukannya lagi, ia tak akan tinggal diam. Karena Ayi juga ketua kelas, mereka pun langsung mundur tanpa banyak bicara. Sebelum pergi, ia berkata lagi, "Kalau terjadi apa-apa, bilang saja padaku. Aku akan selalu ada untukmu." Sejak hari itu, cahaya baru masuk ke dunia Xiaoyu. Xiaoyu mulai melawan kegelapan dalam dirinya. Ia mulai berbagi makan siang dengan teman-teman sekelas dan bahkan mengutarakan sebuah keinginan kecil di depan mereka. Aku hanya ingin punya beberapa teman baik dan pulang sekolah bersama mereka. Keinginan kecil itu didengar oleh Aji, yang duduk diam di sudut kelas berpura-pura tidur. Keesokan harinya, saat tempat duduk di kelas diatur ulang, Aji dengan sengaja memilih duduk di sebelah Xiaoyu. Di depan seluruh kelas, ia berkata dengan bangga, "Xiaoyu tidak hanya pintar, tapi juga berhati indah. Siapapun yang berteman dengannya adalah orang yang beruntung." Gestur Aji menyentuh hati semua orang. Untuk pertama kalinya, teman-teman sekelas melihat Xiaoyu dalam cahaya yang berbeda. Dan akhirnya ada seseorang yang berjalan pulang bersamanya setelah sekolah. Sejak hari itu, wajah yang terus muncul di benak Xiaoyu hanyalah si anak berambut kuning itu, Aji. Wajah tampannya meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Xiaoyu mulai melihatnya sebagai malaikat, cahaya yang masuk ke dalam hidup gelapnya untuk pertama kali. Dan ketika seseorang benar-benar mencintai dari hati, matalah yang akan mengungkapkan segalanya. Temannya langsung mengerti perasaannya dan tersenyum sambil berkata, "Aku sepenuhnya mendukungmu, tak peduli berapapun rintangan yang datang." Berkat dorongan ini, Xiaoyu mulai punya keberanian untuk kadang-kadang mengajak Aji jalan bersama. Atau mereka akan duduk bersama di kedai teh susu dan belajar bersama. Tapi, suatu hari, segalanya tiba-tiba berubah. Saat mereka bertemu dengan mantan pacar Aji, Xiaoqing. Saat Xiaoyu melihat wajah cantik Xiaoqing, keraguan lamanya muncul kembali. Kepercayaan diri dan pesona Xiaoqing membuat Xiaoyu merasa dirinya tak ada apa-apanya. Saat itu pula, seorang gadis bertanya kepada Aji, "Kenapa kalian putus?" Ketika Aji tidak menjawab, semua mata tertuju ke Xiaoyu. Mereka mulai mengejek pakaian dan wajahnya. Xiaoyu hanya menunduk dan diam. Aji ingin membela, tapi sebelum ia sempat, Xiaoqing sendiri maju dan memarahi semua orang. Ia membuat semua pergi dan kemudian meminta maaf kepada Xiaoyu. Tapi saat Xiaoqing hendak pergi, Xiaoyu menahannya. Sifat terbuka dan percaya diri Xiaoqing membuat Xiaoyu merasa makin kecil. Ia merasa perbedaan antara mereka bukan hanya penampilan, tapi juga jurang besar bernama kepercayaan diri. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku benar-benar pantas untuk Aji? Kemudian, dua gadis yang tidak suka pada Xiaoqing datang lagi untuk menghadangnya. Tapi kali ini, Xiaoyu berani melawan mereka. Dan Aji pun turut membela dengan tanggapan yang tegas. Kata-katanya begitu kuat hingga membuat semua orang terdiam. Lalu Aji berkata dengan penuh kasih kepada Xiaoyu, "Kalau terjadi apa-apa, tolong beritahu aku." Melihat kedekatan mereka, perasaan sedih aneh memenuhi hati Xiaoyu. Ia merasa bahwa mungkin mimpinya untuk bersama Aji hanyalah dunia khayalan. Dan mungkin hanya orang seperti Xiaoqing yang pantas bersama pria seperti dia. Sampai suatu hari,
Xiaoqing sendiri menemui Xiaoyu. Ia melihat bahwa Xiaoyu tampak sedikit sedih. Maka, dengan penuh kasih, ia bercerita bahwa dulu ia juga seperti itu, tak percaya diri, tersesat. Tapi berkat bantuan Aji, ia berubah. Dan saat itulah hubungan manis mereka dimulai. Namun mereka putus karena sifat mereka tidak cocok. Xiaoqing tersenyum dan berkata, "Aku tidak punya perasaan lagi pada Aji, jadi jangan khawatir." Tapi Xiaoyu yang sangat lembut hatinya menyadari bahwa mata Xiaoqing menyembunyikan sesuatu. Ia merasa Xiaoqing sebenarnya belum bisa melupakan Aji. Maka Xiaoyu buru-buru menjelaskan, "Aku hanya mengagumi dan menghormati Aji. Kami hanya teman baik, itu saja." Namun Xiaoqing tidak tahu bahwa apa yang Xiaoyu katakan hanyalah untuk membuatnya bahagia bersama Aji. Ia menekan perasaannya sendiri dan mundur demi kebahagiaan mereka. Sejak saat itu, Xiaoyu bahkan tak berani menatap mata Aji lagi. Aji memanggil namanya, tapi ia berjalan pergi tanpa menoleh. Xiaoqing juga merasa sedih, tapi ia menghilang dari dunia Aji dengan harapan bahwa ketiadaannya akan membuat Aji lebih bahagia. Namun bagi Aji, kebahagiaan terbesar adalah Xiaoyu sendiri. Menjelang liburan musim panas, Xiaoyu memberikan salam perpisahan kecil kepada Aji. Bahkan setelah pulang ke rumah, matanya terus memandangi poster di dinding. Poster di mana mereka pernah berjanji akan pergi ke festival kuil musim panas bersama. Tapi ia tahu, Xiaoqing pasti akan datang juga hari itu. Jadi, ia memutuskan untuk pergi sendirian. Di festival, ia merasa sedih, hingga tiba-tiba bertemu Xiaoqing yang datang bersama teman-temannya. Ia mencoba memahami kata-kata Xiaoqing saat tiba-tiba Aji datang dengan cepat mencarinya. Xiaoyu mencoba mundur saat melihatnya, tapi Aji langsung menariknya ke dalam pelukan. Saat itu, kesabarannya hancur dan emosinya tumpah dalam bentuk air mata. Aji dengan lembut menyeka air matanya dan menatap wajahnya begitu dalam hingga Xiaoyu larut dalam tatapannya. Saat ia menatap kembali, senyum kecil muncul di wajahnya. Ia sadar bahwa cintanya bukan cinta sepihak. Aji juga mencintainya, sama seperti dirinya mencintai Aji. Dengan bahagia, ia berlari ke arah Xiaoqing dan menceritakan perasaannya. Setelah mendengarnya, Xiaoqing benar-benar merasa sayang padanya, karena mereka berdua pernah melewati jalan yang sama dan memahami rasa yang sama. Xiaoqing mendorongnya bahwa jika ia mencintai seseorang, maka ia harus menerima cinta itu dengan penuh keberanian. Kebingungan di antara mereka pun hilang saat itu juga. Di hari-hari musim panas itu, ketiganya menjadi semakin dekat. Meski perasaan masing-masing berbeda, kenangan di antara mereka menjadi bagian dari masa muda, seperti lukisan indah penuh warna yang akan selalu tinggal di dalam hati. Ia berkata dengan jelas bahwa ia memang selalu mencintai Aji, tapi cinta mereka seperti dua api yang menyala. Setiap kali mereka dekat, salah satu dari mereka pasti terbakar habis. Dan saat Xiaoyu hadir dalam hidup mereka, barulah ia merasa bebas. Mungkin, terkadang melepaskan seseorang juga merupakan bentuk cinta, karena dari setiap tempat yang retak, tumbuh benih harapan baru. Bahkan di tanah gersang pun, sesuatu yang baru akan tumbuh suatu hari nanti. Yang indah adalah bahwa mereka pernah saling mencintai. Dan yang lebih indah lagi adalah kini mereka bisa saling menyapa dengan senyum dan juga mengucapkan selamat tinggal dengan senyum. Hari-hari musim panas yang tajam pun berlalu perlahan. Kini Xiaoyu sangat menantikan sekolah dimulai kembali. Ia berlari menuju sekolah dengan satu harapan di hatinya, bahwa ia mungkin akan melihat Aji di suatu tempat. Tapi, hari demi hari berlalu sejak sekolah dimulai, dan wajah Aji tak juga muncul. Hingga suatu hari, di perpustakaan, ia menemukan kartu pelajar milik Aji tergeletak di lantai. Begitu melihat wajah Aji di kartu itu, senyum langsung muncul di wajahnya. Kebahagiaan yang tak bisa ia sembunyikan. Namun saat itu juga, sebotol soda lemon terjatuh, dan suara itu membuat hatinya gelisah. Ketika ia melihat alamat yang tertera di bawah kartu pelajar,
rasa cemas makin besar. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari ke rumah Aji. Takut kalau terjadi sesuatu yang buruk. Begitu ia mengetuk pintu, sebelum ia sempat bicara, Aji langsung menariknya ke dalam pelukan erat. Xiaoyu tidak tahu bahwa Aji selama ini hidup sendirian. Setelah sekolah, ia bekerja paruh waktu di sebuah bar untuk mencukupi hidupnya yang sepi. Karena beban kerja yang berat dan kurang istirahat, Aji jatuh sakit dengan cepat. Saat sadar, ia melihat Xiaoyu dengan penuh kasih sedang menyiapkan sarapan di dapurnya. Di saat itu, Aji terguncang dari dalam hati, karena ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ada seseorang yang memperhatikannya seperti itu. Aji lalu jujur berkata bahwa orang tuanya sudah pindah ke luar negeri sejak lama. Xiaoyu pun berkata, kalau suatu saat hal seperti ini terjadi lagi, ia akan selalu siap datang menemaninya. Mendengar itu, Aji tersenyum tipis, dan Xiaoyu pun tinggal sampai malam. Saat ia hendak pulang, Aji tiba-tiba bertanya, apakah ia mau makan malam bersamanya keesokan harinya, sebagai bentuk terima kasih. Undangan itu membuat hati Xiaoyu sangat bahagia. Tapi keesokan harinya, saat ia datang dengan penuh semangat ke tempat yang dijanjikan, seperti biasa, Aji dikelilingi oleh banyak gadis. Ia memang selalu disukai semua orang, dan itu tidak akan pernah berubah. Tatapan Aji tak sampai padanya, dan Xiaoyu pun pergi sendirian. Temannya langsung memahami isi hatinya dan menjelaskan bahwa Aji bukanlah pria genit atau membingungkan. Ia hanya pria yang peduli, dan semua orang menyukainya. Itu saja. Namun, setiap kali Xiaoyu melihat gadis-gadis cantik di sekitar Aji, kepercayaan dirinya goyah. Hatinya terus bertanya, apa aku pantas bersamanya? Tapi saat itu juga, temannya memberinya buku catatan kelas yang dulu pernah diberikan Aji, dengan kata-kata sederhana tapi kuat tertulis di dalamnya. Dimanapun aku berada, aku akan selalu membutuhkan Xiaoyu. Membaca kalimat itu, cahaya langsung menyebar dalam kegelapan hatinya. Semua kebingungan dan keraguannya lenyap seketika. Ia tak mau lagi, rasa takut menghalangi cintanya. Ia berlari menuju tempat kencan, dan satu pikiran terus terngiang dalam benaknya. Jika Aji tak pernah datang ke dalam hidupku, mungkin aku tak akan pernah mampu melawan rasa tidak percaya diriku. Tapi kini Aji ada dalam hidupnya, dan ia tak ingin cahaya itu pernah padam. Saat ia tiba di tempat janji temu, Aji sudah ada di sana, seolah yakin Xiaoyu akan datang. Ada air mata di matanya, dan ia meminta maaf dengan tulus. Namun Aji hanya terus menatapnya dengan tenang dan mata penuh cinta. Di saat itu, semua kebingungan yang pernah ada di antara mereka lenyap. Semua penghalang menghilang. Segalanya terasa begitu indah, seolah mereka memulai kisah baru yang penuh cahaya. Saat mata mereka saling menatap dengan cinta, seolah dunia berhenti berputar. Perlahan mereka semakin dekat, dan hari itu, mereka berbagi ciuman pertama. Momen itu memberi awal baru bagi hubungan mereka. Kini, setiap pagi, Aji berdiri di depan rumah Xiaoyu, hanya untuk mendengar ucapan "Selamat pagi" yang manis. Dan di sekolah, mereka berjalan bergandengan tangan di depan semua orang, seolah cinta mereka menyebar ke udara di setiap langkah. Xiaoyu kini berusaha masuk lebih dalam ke hati Aji. Suatu hari, dengan gugup, ia mengeluarkan sebuah buku catatan. Di dalamnya ada 365 pertanyaan yang ditulisnya. Niatnya adalah untuk benar-benar memahami Aji dalam waktu 1 tahun. Sejak saat itu, hubungan manis mereka berubah menjadi kisah cinta yang terasa seperti mimpi. Mereka pergi berbelanja bersama, berbagi satu earphone dan mendengarkan lagu, makan dari piring yang sama, dan saat belajar mereka saling berdiskusi soal tugas. Keraguan lama tidak lagi terlihat di wajah Xiaoyu. Meskipun Aji terkenal, ia tak lagi merasa tidak percaya diri. Ia telah belajar untuk percaya pada dirinya sendiri, dan senyumnya kini menyembunyikan semua rasa takut yang pernah ia miliki. Namun, mereka tidak tahu bahwa masa penuh kebahagiaan ini perlahan-lahan mendekati titik balik. Suatu hari, saat Xiaoyu membalik halaman buku catatan itu ke pertanyaan berikutnya, ia tanpa sadar bertanya,
"Berapa jumlah anggota keluargamu?" Itu pertanyaan sederhana, tapi membuka kembali luka lama di hati Aji. Tanpa menjawab, ia menutup buku itu dan duduk diam untuk waktu yang lama. Sejak hari itu, Aji mulai berubah. Sikapnya mendingin dan kehangatan di matanya tak lagi terlihat. Bahkan, teman-temannya menyadari perubahan ini. Jadi, mereka memutuskan untuk membantu memperbaiki suasana antara keduanya pada malam Natal. Tapi saat rencana itu dibuat, seorang gadis cantik datang dan mulai mengobrol dengan Aji, seolah mereka sudah saling kenal. Melihat tawa dan keakraban mereka, rasa cemburu meledak di hati Xiaoyu. Ia ingin Aji datang dan menjelaskan sesuatu, tapi Aji tetap diam. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan, teman-temannya menegurnya, bertanya kenapa ia hanya diam. Namun Aji tetap membeku. Xiaoyu melihat semuanya, tapi ia tetap diam. Ia tidak tahu bahwa gadis itu adalah pelanggan tetap di bar tempat Aji bekerja paruh waktu. Dan pekerjaan itu penting, karena jika ia kehilangannya, Aji bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Selama beberapa hari setelah itu, Aji tidak berbicara sama sekali pada Xiaoyu. Bukan karena hatinya ringan, justru karena beban kehidupannya sangat berat. Namun Xiaoyu, yang sangat peka, merasakan ada yang salah. Mungkin ada hubungannya dengan gadis itu. Maka keesokan harinya, ia pergi menemui sahabat terdekat Aji. Setelah memohon berkali-kali, temannya memberinya sedikit petunjuk. Dengan petunjuk itu, Xiaoyu pun pergi ke sebuah bar. Dan di sana, ia melihat Aji sedang bekerja. Saat mata mereka bertemu, keduanya terkejut. Beberapa saat kemudian, Aji segera memanggilnya keluar. Dan dengan nada marah bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Ada rasa bersalah dan panik dalam suaranya. Aji menatapnya, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Ia tidak ingin gadis yang ia cintai melihat kehidupan gelap dan letih miliknya. Ia tidak ingin masalahnya menjadi beban di hidup Xiaoyu. Itulah sebabnya, keesokan harinya, Aji tiba-tiba berbicara soal putus. Tanpa alasan, tanpa peringatan. Xiaoyu ingin bicara, ingin menghentikannya. Tapi saat itu, rasanya semua kekuatannya telah hilang. Hatinya terasa benar-benar kosong. Hubungan mereka seperti bintang jatuh. Cahaya kecil yang bersinar sesaat, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Dunia Xiaoyu kembali dipenuhi kegelapan. Anak laki-laki yang pernah dianggapnya sebagai cahaya, kini telah pergi dari hidupnya. Aji menjawab, "Sebuah jenis makanan penutup yang spesial." Saat gadis itu mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan gambar makanan penutup pada Aji, tiba-tiba muncul satu persatu foto-foto Aji dan Xiaoyu di layar. Momen-momen bahagia mereka, senyum kecil, kebersamaan pertama mereka. Di tengah musik keras di bar, hati Aji tiba-tiba menjadi tenang. Foto-foto lama mereka berdua terus bermunculan. Dan di saat itu juga, Aji sadar bahwa Xiaoyu bukan hanya bagian dari kenangan. Ia telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Dan tanpa dirinya, semuanya terasa tidak lengkap. Dan saat ia menyadari hal itu, Aji langsung meninggalkan semuanya dan berlari keluar. Ia tidak tahu di mana Xiaoyu berada saat itu. Ia hanya tahu bahwa ia harus menemukan gadis itu, apapun yang terjadi. Aji telah memutuskan, ia akan mengatakan semuanya pada Xiaoyu. Semua perasaan dalam hatinya yang selama ini tak mampu ia ungkapkan. Cinta yang selama ini tersembunyi, tapi selalu terpancar lewat matanya. Di tengah hiruk-pikuk kota, Aji akhirnya sampai di tempat di mana mereka dulu berkencan pertama kali. Dan seolah takdir sudah menuliskannya, Xiaoyu sedang berdiri di sana, diam, seolah memang menunggunya. Ia memanggil nama Aji, suaranya penuh cinta dan luka. Dan tanpa ragu, ia langsung berlari ke arah Aji. Aji tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengeluarkan buku catatan yang dulu pernah Xiaoyu berikan dengan penuh kasih. Di halaman di mana dulu ada pertanyaan yang belum dijawab, Aji akhirnya menulis kebenarannya. Ibu Aji meninggal saat ia baru berusia 3 tahun. Dan setelah itu,
ayahnya juga meninggalkannya. Ketika ia mengatakan pada Xiaoyu bahwa orang tuanya tinggal di luar negeri, itu hanyalah kebohongan. Ia tak sanggup menghadapi kenyataan. Di dalam hatinya, ia selalu takut bahwa jika ia mencintai seseorang, orang itu juga akan diambil darinya. Dan di saat itu juga, Xiaoyu pun memahami siapa Aji yang sebenarnya. Anak laki-laki yang selama ini terlihat percaya diri, kuat, dan sempurna di depan semua orang. Ternyata sebenarnya hanyalah anak yang kesepian dan hancur di dalam. Anak laki-laki yang telah menariknya keluar dari kegelapan, ternyata juga sedang menunggu seseorang untuk membawa cahaya ke dalam hidupnya. Mungkin itulah Aji yang sejati, seorang anak laki-laki yang hanya ingin dicintai, seseorang yang ingin dipeluk erat dan dipanggil milikku. Dan di bawah cahaya lampu jalan malam itu, mereka kembali berada dalam pelukan satu sama lain. Tapi kali ini, semuanya berbeda. Kali ini, pertemuan kembali, mereka tidak akan pernah terpisahkan. Dan dengan itu, kisah cinta yang indah ini pun berakhir.